Hey halo guys, gimana nih kabarnya? Baik aja kan pasti? Ya dong. Apalagi kali ini saya akan membahas sebuah film bernama Stand By Me 2. Film ini mengisahkan tentang Nobita yang akan menikah dengan Shizuka. Pasti kalian kenal dong dengan dua tokoh bucin ini. Namun sayangnya nih guys, pernikahan mereka terancam gagal. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Dan apakah akan berakhir gagal atau malah sebaliknya? Yuk kita langsung lanjut aja ke filmnya. Film diawali dengan pamitnya Nobita pada Giant, Sunio, dan Dekisugi setelah mereka berada di rumah Giant. Mereka pun menyemangati Nobita agar tidak datang terlambat di hari pernikahannya. Bersamaan, Nobita kecil yang berkunjung ke masa depan dan berencana melihat pernikahan Nobita dewasa. Namun mereka menunda melihat pernikahannya dan ingin kembali ke zamannya atau pada zaman sekarang. Ketika pulang, Nobita disambut oleh kemarahan sang ibu yang telah menemukan kertas ulangan Nobita dengan nilai 0 dan Nobita hanya bisa menangis karenanya. Dan tepat pada hari itu adalah hari ulang tahunnya Nobita. Nobita pun berbicara dengan Doraemon yang sedang mengecek alat-alat ajaibnya menggunakan cat gravitasi untuk mengecek alatnya di langit-langit. Nobita pun mengambil alat ajaib berupa tongkat pelupa. Ia pun berniat untuk menggunakannya pada ibunya agar ibunya lupa akan nilai ulangannya. Namun Doraemon sama sekali tak mau memberikan alatnya. Tiba-tiba ada kiriman paket dari departemen store masa depan yang mengirimkan alat penukar jiwa dan mereka pun mencoba alat tersebut. Lalu tertukarlah jiwa mereka. Mereka pun menukarkannya lagi untuk mengembalikan lagi jiwa mereka. Nobita lalu terkena sesuatu yang seperti asap. Tiba-tiba, ia berniat pergi ke masa depan. Namun, tak berapa lama, Nobita kembali dan mengatakan kalau Nobita dan Doraemon lah yang mengirimnya kembali. Doraemon pun merasa aneh dan sepertinya telah terjadi sesuatu dan tiba-tiba ibu Nobita memanggil mereka. Mereka pun menyembunyikan kertas ulangan Nobita. Dan tanpa mereka sadari, ada bayangan Doraemon yang muncul dan kembali lagi ke laci. Setelahnya, tanpa sengaja Nobita menemukan boneka beruang yang pernah dijahit oleh neneknya yang meninggal saat masih TK. Ia pun teringat kenangan saat bersama neneknya dulu. Lalu dengan mesin waktu, mereka pun mengunjungi neneknya di masa lalu. Saat sampai, mereka mencari nenek Nobita dan lalu bertemu dengan ibu Nobita. Namun karena mereka mengejek cita-cita ayah Nobita, mereka pun diusir dari sana. Saat melihat dirinya yang masih berumur 3 tahun yang menangis di samping Shizuka karena dibully Giant dan Suneo, kemudian Nobita dewasa membalas perlakuan Giant dan Suneo. Setelahnya, mereka pun melihat sang nenek yang dimarahi Nobita karena tak membawa petasan. Shizuka pun pergi karena tidak suka dengan sikap Nobita kecil. Dan karenanya, Nobita besar pun membentak Nobita kecil, namun didengar oleh ibunya, dan ibunya pun segera membawa Nobita kecil masuk ke dalam rumah. Namun, ibu Nobita tak menyadari bahwa itu adalah Nobita besar. Saat akan melihat neneknya kembali, Nobita kecil pun menyadari dan melaporkan bahwa Nobita besar ada di sana. Nobita besar pun bersembunyi di kamar nenek. Setelah aman, Nobita pun berbincang dengan nenek. Dan nenek mengatakan ingin melihat Nobita saat akan berangkat sekolah dan memakai ransel. Kemudian, Nobita pun mengambil ranselnya di zaman ini untuk membahagiakan nenek. Lalu nenek mengatakan ingin melihat pengantin Nobita suatu hari nanti saat akan menikah. Namun mereka tak dapat membawa nenek ke masa depan karena masa depan bisa saja berubah-ubah dan belum tentu 100% terjadi. Setelahnya, mereka pun melihat televisi waktu yang ternyata di masa depan
Giant mencoba menghubungi Nobita yang terlambat datang ke pernikahannya. Dan Nobita pun memperkenalkan neneknya pada Doraemon. Kemudian, mereka berencana untuk memperlihatkan neneknya pada pengantin Nobita. Mereka pun pergi ke masa pernikahan Nobita. Dan mereka berteleportasi ke dalam toilet. Yang ternyata, di belakangnya ada sosok Nobita dewasa. Dan mereka tak menyadari itu. Setelahnya, mereka sampai pada saat semua orang mencari Nobita. Lalu Nobita kecil menggantikannya dengan berubah menjadi dewasa dengan kain ajaib. Nobita kecil pun kini akan melakukan pernikahan dan Doraemon mengecilkan tubuhnya agar dapat menyelinap dan berada di sisi Nobita. Namun, Nobita terlihat gemetar karena grogi. Apalagi melihat Shizuka yang berjalan ke arahnya. Setelahnya, mereka melakukan pertukaran cincin, namun Nobita malah pingsan. Lanjut. Kemudian diadakanlah sesi potong kue. Nobita dan Shizuka pun memotong kuenya bersama-sama. Dan di layar nampak Dekisugi mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Semua teman, guru, kerabat, dan sahabat Nobita hadir di situ. Namun, Nobita kecil yang bertubuh dewasa kebingungan harus berkata apa saat dipersilahkan untuk berpidato. Ia pun keluar dengan alasan kalau surat sambutannya ketinggalan di luar. Dan Giant pun menyanyi sampai Nobita kembali. Namun seisi ruangan dibuat kacau olehnya. Mereka pun bergegas mencari Nobita dewasa. Dan karena beberapa alat ajaib tak dibawa oleh Doraemon, mereka pun berniat pergi ke masa sekarang dengan mesin waktu yang ada di toilet. Namun mesin itu sudah tak ada. Kemungkinan Nobita dewasalah yang memakai mesin waktu itu. Alhasil, mereka pun tidak dapat kembali terlebih tanpa adanya alat-alat Doraemon yang ketinggalan saat mengeceknya di scene sebelumnya. Sore pun tiba, dan Doraemon ingat untuk memakai mesin waktu jiwa yang ditemukannya dengan cara mengirimkan jiwa Nobita ke masa lalu untuk mengambil mesin waktu. Dan kejadiannya pun sama persis dengan adegan awal. Pasti kalian ingat kan? Lalu Nobita pun kembali, dan Doraemon mengembalikan jiwa Nobita. Lalu mereka pun juga mengembalikan Nobita satunya dan menggunakan tongkat pelupa supaya salah satu Nobita melupakan kejadian ini. Setelahnya, Nobita dan Doraemon pun masuk dan mengambil semacam alat pelacak. Kemudian, mereka mencari dan mendatangi Nobita dewasa di masa sekarang. Nobita dewasa pun memberikan alasan kalau dia sebenarnya takut tidak bisa membuat Shizuka bahagia di masa depan. Maka dari itu, ia lari dari pernikahannya. Lalu Nobita kecil pun menjelaskan kalau ia yang menggantikannya saat acara pernikahan. Namun di tengah-tengah proses, ia juga lari dan pernikahan pun menjadi kacau. Doraemon lalu mengeluarkan televisi waktu untuk melihat 1 tahun setelah pernikahan Nobita. Dan saat itu, Nobita sudah menghilang 1 tahun lebih. Namun Shizuka masih saja menunggunya. Nobita dewasa lalu mengatakan ingin merasakan sensasi menjadi Nobita kecil kembali. Kemudian bertukarlah jiwa Nobita kecil dan Nobita dewasa. Saat Nobita dewasa sedang asyik bernostalgia dengan tubuh kecilnya, Nobita kecil yang bertubuh dewasa dan Doraemon pun kembali ke rumah. Dan saat tiba, ada utusan dari Departemen Store masa depan yang ingin meminta kembali alat penukar jiwa. Karena sebenarnya, alat itu masih ada sedikit kesalahan pada desainnya. Maka dari itu, jika lebih dari 1 jam dipakai, maka kesadaran dan ingatan penggunanya akan menghilang sepenuhnya. Mereka pun panik lalu bergegas
mencari Nobita dewasa untuk menukarkan jiwa. Beralih ke Nobita dewasa yang lari dari Giant tanpa sengaja menabrak orang yang kemudian memaksanya untuk memberikan 2000 yen karena telah menabraknya. Nobita pun melarikan diri menggunakan skuter, namun ia hilang kendali hingga terjatuh. Hingga ketiga orang tersebut menemukannya. Saat salah seorang akan memukul Nobita, bersamaan dengan waktu itu, Nobita mulai kehilangan kesadaran. Karena waktunya hampir 1 jam mereka bertukar jiwa. Tanpa sadar, Nobita pun menghindar dengan lihai. Dan Nobita kecil pun mulai kehilangan kesadaran. Dan hampir saja tersungkur ke tanah. Saat akan menghadapi 3 orang, Shizuka, Giant, dan Tsuneo pun tiba. Mereka pun akhirnya melawan 3 orang itu. Hingga 3 orang itu pun kabur. Namun setelah melawan mereka, Nobita kehilangan kesadarannya. Dan bersamaan, Doraemon dan Nobita kecil pun juga tiba dengan memakai pintu kemana saja. Dan akhirnya, mereka menggunakan alat tali penukar jiwa. Namun alat itu sudah tak bisa digunakan karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Dan ajaibnya, tiba-tiba perlahan jiwa mereka pun bisa tertukar lagi dan kembali ke tubuh masing-masing. Dan sebelum semua Nobita kembali ke masa masing-masing, mereka lalu memutuskan untuk melihat saat-saat kelahiran Nobita pada 10 tahun yang lalu. Saat sampai di rumah mereka pada 10 tahun yang lalu, sang ayah datang dari kantor terburu-buru dan akan menuju ke rumah sakit untuk melihat kelahiran Nobita. Mereka lalu mengikuti ayah Nobita, namun ayah Nobita mengusir Nobita kecil atau Nobita remaja karena menganggap Nobita tidak sopan. Mereka pun akhirnya melihat Nobita yang baru lahir dari pintu. Dan sang ayah lalu menamai anaknya dengan nama Nobita, yaitu dengan harapan agar anak itu sehat selalu dan Nobita bisa jadi apa saja asal berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Dan boneka yang di awal kita lihat ternyata sudah jauh-jauh hari neneknya memberikan itu sebagai hadiah untuk Nobita. Lalu kembalilah mereka ke masa depan. Namun Nobita dan Doraemon masih punya janji penting. Dan inilah perpisahan Nobita kecil dengan Nobita dewasa. Nobita kecil akan pergi ke zaman neneknya kembali. Dan Nobita dewasa pun kembali pada saat ia menikah. Dan setelah semua petualangannya tadi, maka sekarang Nobita dewasa sudah sepenuhnya siap untuk menikahi Shizuka dan disambut banyak orang. Dan Nobita pun mengucapkan sambutannya tersebut yang ia khususkan sebagai tanda terima kasih kepada sang nenek karena selalu berada di sampingnya. Ayahnya yang selalu menyemangatinya dan juga sang ibu yang selalu memarahinya. Namun semua itu adalah demi kebaikan Nobita dan berlandaskan kasih sayang. Ia pun akhirnya mengerti bahwa Nobita diharapkan orang tuanya agar ia berguna bagi orang banyak. Dan ayah Shizuka percaya jika Nobita adalah anak yang mengerti rasa kepedihan dan kepedulian terhadap orang lain. Dan itu semua berkat orang tua Nobita yang mengajarkan semua hal dengan baik. Pidato yang Nobita sampaikan sangat luar biasa hingga membuat mereka semua sampai terharu dan bertepuk tangan. Dan ternyata Doraemon dan Nobita kecil membawa nenek Nobita ke tempat resepsi. Dan saat ini nenek Nobita juga sedang menyaksikan pernikahan Nobita. Ia mengawasinya dengan terharu dan penuh akan rasa kebahagiaan karena keinginannya terwujud. Ia pun mengawasi pernikahan Nobita sambil menangis. Kemudian mereka pergi pulang. Shizuka ternyata menyadari kalau yang sebelumnya bukanlah Nobita yang asli. Mereka pun lalu saling memakaikan cincin dan menunjukkan pada tamu undangan. Kembali ke sang nenek, nenek lalu berterima kasih karena Nobita kecil telah memenuhi semua permintaannya.
dan telah membuat sang nenek bahagia. Lalu nenek Nobita berkata kapanpun Nobita mau, Nobita boleh kembali untuk mengunjungi nenek. Dan saat masuk pada lorong waktu untuk kembali ke masa sekarang, tanpa sengaja Nobita terkena tongkat pelupa yang membuat ia melupakan semua kejadian yang baru saja mereka lalui. Nobita pun bertanya apa yang telah terjadi, namun Doraemon tak menceritakannya dan berkata jika sesuatu yang indah akan terjadi saat Nobita besar nanti. Dalam perjalanan, Nobita terus saja tak henti bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan begitulah akhir cerita dari film Stand By Me 2. Buat yang emang udah suka melihat dan menyimak Nobita dari awal, pastinya akan sangat suka dengan kisah Nobita kali ini. Karena dari segi alur yang diceritakan, penuh dengan kejutan-kejutan yang membuat kita sebagai penonton seolah terbawa oleh suasana yang dihadirkan dalam film ini. Begitupun juga saya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jika Anda suka, dengan sangat saya mengharapkan Anda untuk mengklik like pada video kali ini. Dan tentunya, jangan lupa klik subscribe. Dan mungkin dari kalian ada saran film yang seru untuk dibahas. Tulis di kolom komentar ya guys. Dan pasti akan saya bahas filmnya di video mendatang. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.